Kita harus paham, tidak semua dosa, tidak semua kemaksiatan itu diazab oleh Allah di dunia. Ya, paham ya? Tidak semua maksiat, tidak semua dosa itu diazab oleh Allah di dunia. Kenapa saya ingin menyampaikan tentang ini? Saya ingin menyampaikan tentang tema ini karena ada orang sekuler lagi, liberal dan sekuler, itu ngomong di dalam salah satu bahasa Twitternya. Ya, bapak-bapak tahu Twitter? Enggak tahu. Enggak usah tahu Pak, enggak apa-apa insya Allah. Saya juga enggak punya Twitter yang ngurusin admin. Maka di salah satu tulisan Twitternya itu dia berkata, kalau memang homo dan lesbian itu mengundang adab, kata dia, kenapa negara-negara di Eropa yang melegalkan homo dan lesbian itu kemudian mereka itu baik-baik saja, infrastrukturnya tambah pesat, tingkat kemakmuran penduduknya per kapita penduduknya semakin besar, itu kenapa? Makanya dia berkata, oh buah penyebab adab itu memang fenomena alam, bukan karena dosa. Kalau memang karena dosa, negara-negara Eropa kayak Belanda yang melegalkan homo dan lesbian itu kemudian memang sudah hancur. Nyatanya mereka baik-baik saja, infrastrukturnya tambah bagus. Orang kalau tidak punya iman itu kan selalu mengembalikan sesuatu kan infrastruktur Pak. Loh kok ketawa kenapa? Loh saya nggak nyinggung siapa-siapa ini. Karena begitulah cara orang kafir ketika memandang hidup. Kenapa? Dunia itu tempatnya mereka. Kalau orang beriman itu tidak memandang itu. Orang beriman itu memandang sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Apa? Keselamatan kita di akhirat, karena tempat tinggal kita nanti di akhirat. Maka cara untuk membaca tentang ayat itu, kenapa negara-negara Eropa tidak dirundung dengan azab, tidak ada sebagaimana di Palu dan yang lainnya. Jadi kalau ada yang mengatakan di Palu itu ada kemaksiatan, dia menolak, enggak, itu memang fenomena alam. Oh kalau maksiat, oh Amerika itu lebih berhak untuk diazab oleh Allah. Judi boleh, booking perempuan legal, minum kemudian khamar boleh, gitu. Cara membacanya gampang. Buka surat Al-An'am 44. Ayo dibuka surat Al-An'am 44. Sudah dibuka surat Al-An'am 44? Sudah. Dilihat ayatnya. Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihim fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nah, ini Allah berfirman gini, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa peringatan yang kami berikan, itu sudah lupa peringatan yang kami berikan, artinya orang itu bermaksiat terus, lupa terhadap kewajibannya kepada Allah untuk meninggalkan larangan, lupa, namanya nasu. Apa yang Allah kemudian timpakan untuk mereka? Adab. Allah tidak ngomong adab di ayat ini. Allah menyampaikan, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan, fatahna, kami buka. Apa yang dibuka? Abwaaba kulli syai'in, semua kesenangan duniawi sebelum mereka dulu mendapatkan, setelah bermaksiat justru malah dapat semua fasilitas dunia, senang-senang mereka, sampai ketika mereka mendapatkan kenikmatan duniawi yang dibuka jor-joran itu sama Allah, mereka tambah lupa dan amnesia terhadap dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Orang itu kalau biasanya dapat harta banyak itu kan cenderung amnesia Pak, senang-senang, hatta idza farihu, sampai ketika mereka tenggelam dalam semua kesenangan itu, akhadnahum baghtatan, diambil nyawa mereka tiba-tiba, fa idahum mublisun, kemudian mereka terhenyak balik kepada Allah. Itu loh jawabannya di situ tuh. Kenapa kemudian tidak semua dosa itu langsung diadab di dunia? Kenapa? Ada adab Pak yang ditakhir oleh Allah, tidak dikasih di dunia tapi dikasihnya di akhirat, tapi itu 2 kali lipat. Adab di akhirat kok dilawan, adab di dunia aja seperti itu kok. Padahal adab di dunia itu tidak pernah menyamai adab akhirat Pak. Makanya kalau ada satu bangsa, satu komunitas, satu kampung melakukan maksiat, kok justru tidak mendapatkan peringatan dan musibah, tapi justru semakin bagus itu
infrastrukturnya, tingkat per kapita penduduknya semakin tinggi, itu malah berbahaya Pak. Kenapa? Dia akan semakin lupa dan semakin lupa terhadap dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Coba Pak, itu jawaban Pak dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz ada tukang bakso yang datang ke dukun, pulang dari dukun rame baksonya, padahal ada teman saya tidak pernah datang ke dukun jualan bakso, tidak laku-laku. Itu jawabannya bukan karena Allah ridho sama yang datang ke dukun, itu justru karena Allah itu mendapati orang ini sudah lupa. Akhirnya apa? Dibuka pintu kesenangannya, akhirnya apa? Semakin lupa Pak, dan tidak tahu bahwasanya datang ke dukun itu syirik. Syirik saya tuh alhamdulillah barokah kok hidupnya sekarang. Mobil saya 3, motor 6, itu rumah atau Gojek Pak. Maka kemudian dia menyangka dengan harta yang banyak itu kemudian menjadi tanda barokah hidupnya, padahal salah. Itulah kemudian jawaban dari pertanyaan kita. Saya punya teman tidak pernah sholat Ustadz, minum terus, sudah punya istri tapi zina tiap malam, tapi kaya raya itu. Jangan ditiru, kalau gitu kalau pengen kaya itu tidak usah sholat ya Ustadz, nggak gitu. Tapi itu yang kita baca di dalam surat Al-An'am 44, disitulah kita paham. Itu karena Allah itu justru apa? Mentakhir adab untuk mereka supaya mereka mendapatkan adab 2 kali lipat di akhirat, dan itu jauh lebih berat Pak. Orang kalau kemudian melakukan maksiat kok kemudian dia tidak apa-apa, itu jauh lebih bahaya. Contoh nih, kita ambilkan contoh. Kita punya teman Pak, 2 orang Pak. Yang satu dua-duanya pernah minum khamr, alkohol. Kalau bahasa sini apa? Ciu. Kalau bahasa saya congyang. Dia minum itu, kemudian ada yang minum. Ini contoh minum teh. Insyaallah enak tehnya. Maka kemudian ada teman kita minum itu, baru 2 teguk saja muntah-muntah dia 3 ember. Padahal minumnya 2 teguk, muntah-muntahnya 3 ember. Ada teman kita yang kedua, ndak usah nanti ngomong itu saya Ustaz, ndak usah gitu, udah. Ada teman kita yang kedua itu kalau kemudian dia minum khamr sampai 10 botol ndak mabuk dan tidak muntah. Kira-kira yang bahaya yang pertama atau yang kedua Pak? Yang kedua. Kalau yang pertama habis mabuk muntah 3 ember, malam berikutnya kita ajak, yuk ngombe lagi yuk. Musyara, diingin lagi seteguk 2 teguk muntah 3 ember. Ngeluh 2 dino. Ora kerja petang dino. Dia mikir-mikir Pak, ndak mau lagi dia minum khamr. Kenapa? Dia kemudian langsung muntah Pak. Yang bahaya itu yang kedua. Minum ndak mabuk, tiap malam mabuk di akhirnya. Kalau ditanya, "Wenti kok mabuk aja tiap malam?" Iya. Alhamdulillah saya tidak pernah muntah-muntah. Loh Pak, masih bisa ngomong alhamdulillah. Bahaya atau tidak bahaya? Bahaya itu yang kedua kayak gini loh. Makanya kalau ada orang makan riba, saya makan riba tidak apa-apa, istri saya baik-baik aja, anak-anak saya juga baik-baik aja. Itu yang malah bahaya itu kalau kayak gitu. Kenapa? Karena Allah kemudian memang membukakan gitu. Dan itulah jawaban dari orang liberal tadi itu loh. Orang yang tidak punya iman itu ngomong, mana itu kemudian yang menyebabkan adab itu bukan homo dan lesbian, itu memang fenomena alam. Nah itu kan gitu tuh kan. Ini harus kemudian kita harus sampaikan ini supaya disinilah kita ngerti. Oh berarti kita di situ mendapati tidak semua perkara kemaksiatan itu diadab. Jadi kalau nanti antum melihat ada orang kok melakukan dosa kok tidak mendapatkan hukuman, itu tidak menjadikan dosanya itu halal. Saya punya teman Ustaz, bahwasanya katanya zina itu nanti mendatangkan mandorot. Itu teman saya tiap malam zina, enggak apa-apa itu. HIV juga enggak kena, sehat aja. Bahkan kalau lari lebih kenceng dia daripada saya. Jangan-jangan zina boleh Ustaz. Nah itu kan rusak Pak, istidlal cara berpikir semacam itu tuh rusak. Kita lupa dengan surat Al-An'am 44. Jadi nanti kalau ada teman bapak ngomong, kemudian cerita dia,
Menurut saya itu dosa itu tidak ada hubungannya dengan adab, karena banyak orang yang melakukan dosa baik-baik aja. Ruqyah Pak orang itu Pak dengan surat Al-An'am 44 tadi. Sini Mas, saya bacakan surat Al-An'am 44. Emang bisa baca Quran? Ya enggak bisa, artinya aja. Maka itu yang kita harus mengerti. Itu nomor berapa? Nomor 4. Nomor kemudian 5. Di sini kita bahas, kalau gitu Ustadz, antara adab, antara ujian, musibah dan adab. Terus bedanya apa? Terus bagaimana kita korelasikan dengan kejadian di Palu, Lombok dan Donggala? Nah, gini, sebelum kita membahas perbedaan, kita bahas dulu persamaannya. Persamaannya itu Pak, antara adab, antara ujian dan musibah bagi mereka yang masih disisakan hidup. Bagi mereka yang disisakan hidup, itu merupakan titik balik yang Allah berikan kesempatan kepada mereka supaya balik kepada Allah. Ada orang dapat ujian, musibah atau adab, sebenarnya kalau dia masih hidup itu intinya sama, supaya dia balik kepada Allah. Makanya kalau orang sudah dikirimkan adab, ujian dan musibah kok nggak balik sama Allah, nah itu betul-betul orang munafik. Orang munafik itu kata Allah diberikan ujian dalam setahun 2 kali, itu pun tidak mereka baca bahwasanya itu peringatan atas dosa mereka. Ya. Contohnya gampang Pak, analoginya Pak. Kita ini mendapati nih, ada orang yang menggali sumur. Kita dapati gali sumur dia. Kemudian kita dari atas, kita ngelemparin itu kemudian uang. Kalau kita lempar uang dari atas 100.000, jatuh ke kakinya. Yang dilakukan penggali sumur apa ketika melihat 100.000 di jempol kakinya? Diambil atau ketakutan Pak? Diambil 100.000, wah lumayan. Lempar lagi Pak, 100.000 Pak. Diambil lagi Pak. Nah Bapak yang ketiga jangan lempar uang, ambil kerikil Pak yang agak gede gitu, incer itu batok kepalanya. Diincer itu batok kepalanya, dilemparkan itu. Nggak usah pakai tenaga dalam, setengah dalam aja. Mak klotak sampai sini Pak. Kira-kira dia akan ngelihat kerikilnya dan ngambil kerikil atau ngelihat ke atas Pak? Mungkin nggak dia ngambil, oh kerikil, nggak ada. Dia akan ngelihat ke atas dia. Siapa yang ngelemparin saya? Itu maksudnya Pak, itu analogi Pak, contoh. Kadang-kadang orang itu dikasih nikmat duit, kasih mobil, kasih rumah, rumahnya tingkat dan yang sebagainya, tidak ingat sama Allah. Tapi giliran rumahnya rusak, tidak punya duit, baru ingat, ya Allah, hanya tempatmu, hanya kepadamu kami bergantung. Ketika dikasih mobil bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Giliran mobilnya mati, ya Allah, kami menyerahkan segala kelemahan diri kami. Tuh kan gitu. Makanya kemudian persamaan antara adab, ujian dan musibah, kalau masih disisakan hidup, maka itu menjadi titik balik manusia kembali kepada Allah. Makanya Bapak pernah dengar ada kisah orang Australia itu, namanya Ali Banat. Dulunya banyak dosa, banyak maksiat. Pernah lihat di kisahnya di YouTube? Kalau yang masih muda pasti pernah ngelihat. Yang sudah berubah pasti tidak tahu Ali Banat. Maka kemudian di YouTube itu dia miliarder Pak di Australia itu. Maka ketika kemudian dia itu banyak dosanya, banyak maksiatnya, tiba-tiba kemudian Allah kirimkan kepadanya sakit, yaitu kanker stadium lanjut. Apa yang terjadi? Dia ngakuin dosanya Pak, berarti itu merupakan adab. Ngakuin dosanya dan berbagai macam kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi dari itu akhirnya dia mengganti kompas hidupnya, diganti itu kemudian menuju kepada arah surga. Dia bertobat total Pak. Semua hartanya yang dipakai untuk kemudian foya-foya dipakai untuk membantu para fukara yang ada di Afrika, membangun rumah, membangun masjid, membangun kemudian sekolahan Pak. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia tahun ini pada bulan Ramadan hari Selasa. Itu adab, tapi kemudian menyebabkan dia balik. Berapa banyak Pak orang yang terkena HIV setelah dia berzina, setelah itu tobat betul, dia pakai jilbab, zikir tiap waktu, menangis tiap malam Pak. Kenapa? Adab, ujian dan musibah itu intinya memiliki kesamaan, yaitu mengarahkan manusia untuk kembali kepada Allah.